Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin imamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ikhra wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim wal ulama, para guru, para asatizah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darussalam At-Taqwa Bapak Haji Ahmad Hussein Felu, yang kita doakan beliau sehat panjang umur, tambah ilmu, tambah rezeki, hidupnya manfaat buat kita semua. Dan juga Imam Rawatib Masjid Darussalam At-Taqwa Akhifillah Ustaz Haji Yahya, yang semoga beliau juga sehat panjang umur. Ketua LMK Lagua Bapak Rahmat Hidayat, dan juga sahibul wasilah saudara saya Ustaz Khalik dan akhifillah Ustaz Sugeng, dan juga yang hadir Bapak RT dari RT 1 sampai RT 12 se-RW 010, yang semoga pemimpin kampung kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa kumpul di halaman Masjid Darussalam At-Taqwa dalam rangka acara Tahjilul Iftar, berbuka puasa bersama, yang semoga hadirnya kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, di setiap malam Ramadan atau kita menjelang daripada berbuka puasa, ada doa yang kita minta kepada Allah, yang saya sangat percaya dan yakin Bapak Ibu semuanya hafal itu doa. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ada dua hal yang kita minta, ada dua hal yang kita mohon perlindungan. Saya ingin mengangkat karena waktunya cuma 25 menit, saya angkat yang kita minta aja dah. Yang pertama kita minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya, kalau kita memohon atau meminta keridhaan Allah itu mestinya kita mendahului diri kita ridho kepada Allah. Karena ada ulama mengatakan, Al-Imam Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi,
Beliau pernah mengatakan, iza kunta la tarda anillah kaifa tas'aluhur ridho anka. Apabila engkau tidak memiliki keridhaan terhadap Allah, bagaimana mungkin engkau meminta keridhaannya untuk dirimu? Karena ridho itu nggak boleh sepihak, harus dua belah pihak. Di dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Di situ ada kata radiyallahu apa? Radiyatan mardiyah, ridho dan meridhoi. Begitu juga surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal radhiyallahu anhum. Ada enggak di situ kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman? Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena mereka pun ridho kepada Allah. Bagaimana cara kita membangun diri kita ridho kepada Allah? Di antaranya dari sekian banyak adalah kita melakukan ibadah. Makanya kita pada umumnya nih, saya, bapak, ibu, rata-rata kalau kita melakukan ibadah tujuannya pengen apa? Pengen apa? Pahala ya. Yang kedua pengen dunia dah. Kita kalau sholat duha atau doa kita kan mantep banget. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana qalilan fa kasirhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih gantung di langit turunin, kalau masih mendem di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau susah gampangin, kalau sedikit apal banget sama duit kita mah ya. Ya bolehlah. Termasuk juga kita kalau baca surah Al-Waqiah tujuannya pengen apa? Lagi-lagi rezeki. Coba sekarang kita naik level kita sedikit dah. Ibadah kita ini ya uswah kita kan, contoh kita itu tidak lain siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang pernah kita dengar, saya belum pernah ketemu hadisnya Bapak Ibu, Nabi itu minta kaya kepada Allah. Saya belum pernah ketemu hadisnya. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah ketemu itu Nabi ada hadis minta kaya, tolong kasih tahu saya dah. Yang saya tahu tuh Nabi itu minta kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni min zumratil masakin. Itu pengennya Nabi. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini saya yakin Ustadz Sugeng, Ustadz Kholik juga tahu nih doa ini, tapi dia nggak berani baca doa ini. Saya aja takut, Bu. Coba imam rawatib kita nih Ustadz Yahya baca doa ini habis sholat, saya yakin yang paham nggak berani ngaminin. Betul nggak? Tuh Nabi mintanya miskin. Tapi lihat di dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka, ditawarin oleh Allah. Padahal nggak pernah minta kaya, tapi ditawarin supaya jadi orang kaya. Tuh. Makanya level ibadah kita naikin dikit ya. Ibadah kita ibadatur ridho. Ibadah supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah mengatakan begini, la ta'budullaha liyu'tiya bal u'buduhu liyarda fa in radiya adhasyakum bi'ata'ihi. La ta'budullaha liyu'tiya, janganlah kamu menyembah Allah agar kamu itu diberikan sesuatu oleh Allah. Tadi itu ibadah kita tuh pengen rezeki kan? Bal u'buduhu liyarda, tapi sembahlah dia agar ia ridho terhadap dirimu. Fa in radiya adhasyakum bi'ata'ihi,
Karena apabila Allah sudah ridho, niscaya kamu akan tercengang dengan bermacam-macam pemberiannya. Gak usah kita minta, dikasih oleh Allah. Jadi kita minta keridhaan Allah, tapi kita awali dengan ridho kita kepada Allah. Yang kedua, saya singkat aja, pengen sorga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Karena sorga itu tempat dambaan semua orang. Jangankan orang yang ibadah, yang kagak pernah ibadah, kalau kita tanya mau masuk surga apa enggak, pasti jawabannya. Jangankan orang bener, bajingan aja kalau kita tanya mau masuk surga enggak loh, jawabannya apa? Mau. Semua orang mau masuk surga. Tapi ingat, surga itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Diberikan kepada siapa? Salah satunya di dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat. Dipersiapkan, dijanjikan, disediakan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Makanya puasa yang kita lakukan kan ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Tapi takwa itu nggak bisa kita dapatkan tanpa adanya amanu. Ayat depan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ini harus ada iman, karena nggak cukup Islam. Tanpa iman mustahil orang akan melakukan ibadah. Tapi kalau ada iman, akan ada stimulan, ada motivasi, dorongan, rangsangan ingin melakukan ibadah. Makanya kudu ada iman. Percaya apa kagak? Percaya apa enggak, Bu? Sekarang kalau ibu bapak nggak percaya, banyak kagak orang Islam yang kagak puasa? Banyak nggak, Pak? Jangan bilang banyak, Bu. Banyak. Ngaku Islam puasa enggak. Makanya kudu ada amanu, harus ada iman. Nah, setelah dia melakukan ibadah, salah satu ibadah puasa, itu la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Karena yang dipersiapkan sorga itu untuk siapa? Buat orang yang bertakwa. Salah satunya surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya menuju sorga berbondong-bondong. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha. Dan tatkala orang-orang yang akan masuk sorga sudah ada di hadapan pintu sorga. Wa putihat abwabuha, dan terbukalah pintu sorga itu. Itu surah Az-Zumar ayat 73 nih. Nanti Bapak Ibu silakan buka surah Az-Zumar juga, tapi ayat 71. Allah juga firmankan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha putihat abwabuha. Kalau urusan sorga, Allah menggunakan kata waputihat. Tapi kalau neraka jahanam langsung putihat tanpa ada huruf wawu. Coba nanti kalau mau yakin, buka surah Az-Zumar ayat 71 sampai 73. Kalau neraka waputihat, kalau neraka sorga waputihat, kalau neraka langsung putihat tanpa ada huruf wawu. Apa artinya? Ada huruf wawu dengan tidak ada huruf wawu itu maknanya berbeda jauh. Ada huruf wawu itu dalam urusan sorga, artinya sorga itu selalu terbuka siang malam. Siapa orang yang pengen masuk sorga siang malam, pintunya selalu terbuka. Siang-siang mau masuk sorga, pagi-pagi mau masuk sorga, ada sholat duha. Malam ntar nih jam 2 mau masuk sorga, ada sholat tahajud. Jadi pintu sorga itu terbuka. Makanya dulu ada lagu tuh, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal. Masih ingat nggak tuh lagunya, Bu? Ini kebanyakan terpengaruh sama lagu Panona alus, irung alus, bibir alus, gitu sih ya.
Ini lagu tadi terinspirasi dari ayat tadi. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Masya Allah. Dan berkatalah sang penjaga pintu sorga. Siapa yang jaga pintu sorga? Malaikatnya namanya. Malaikat apa? Ridwan. Kenapa dinampakkan malaikat Ridwan? Karena tadi orang-orang yang masuk sorga adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Sampai nama penjaga sorganya disesuaikan dengan malaikat Ridwan. Karena orang yang masuk sorga adalah orang yang mendapat ridho dari Allah. Kalau yang jagain neraka, penjaganya namanya siapa? Malaikatnya Malik. Matanya mendelik. Serem gak tuh? Kalau sorga tuh Ridwan. Apa ucapannya? Salamun alaikum tibtum pad'uluha. Kesejahteraanlah buat kalian. Kalau bahasa Jawanya sugeng rawuh. Kalau Sundanya wilujeng sumping. Kalau Betawinya welcome. Betawi mana itu welcome? Selamat datang, kesejahteraan buat kalian. Salamun alaikum. Kenapa disambut dengan bagus? Tibtum. Karena ketika di dunia kalian telah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang sholat, yang puasa, yang baca Quran, yang banyak zikir. Itu tibtum. Karena tibtum itu diambil dari kata toyibun. Toyib itu artinya baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang suaminya namanya toyib mestinya baik. Ada Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Toyib brengsek itu mah. Salamun alaikum tibtum. Ini yang jaga sorga. Yang punya sorga Allah pun menyambut. Yang punya sorga siapa? Allah nyambut. Lihat surah Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki mut lahum fiha fakihatu wa lahum salamun kaulam mir rabbir. Ucapan selamat datang dari Tuhan yang Maha Penyayang. Allah yang punya sorga nyambut. Bukan hanya yang punya menjaga sorga, Allah yang punya sorga. Ini ayat sedikit yang terakhir nih. Ini ayat ditafsirkan oleh seorang ulama namanya Syekh Hamami Zada. Di ketika beliau menafsirkan ashab, penghuni sorga. Gimana ciri-cirinya? Ada 5. Mudah-mudahan masuk nih kita di sini nih. Yang pertama, tuluhu katuli Adam alaihissalam. Tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situna ziro, 60 hasta. Kurang lebih 32 meter. Jadi yang begini-begini gak masuk nih ya. Mohon maaf ini ya. Ya pendek-pendek begini mah. Kata bidadari dilontar juga banyak ini mah. Tuh tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Umru Isa alaihissalam. Umurnya seperti umurnya Nabi Isa. Berapa umur Nabi Isa? Salasun wa salasin, 33 tahun. Jadi yang tua-tua nih mohon maaf ini nggak ada nih ya. Pensiunan mohon maaf. Karena kalau ada kakek-kakek di sorga kesian sama bidadari. Kemana-mana dituntun tuh kakek-kakek. Dikit-dikit masuk angin dikerokin ya. Mana bau balsem lagi. Tapi nanti yang tua-tua kayak gini kembali muda lagi. Ibu-ibu yang udah tua kembali muda lagi di sorga. Amin. Tuh umurnya kayak umurnya Nabi Isa. Jamaluhu kajamali Yusuf. Gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Jadi lagi-lagi yang begini-begini kagak ada nih. Mohon maaf ini ya. Tuh gantengnya seperti ganteng Nabi. Sautuhu sautu Dauda. Suaranya seperti suaranya Nabi Daud. Allah kasih suara indah kepada Nabi Daud. Tuh suara orang sorga kayak suaranya Nabi Daud. Tapi yang paling mantap adalah wa khuluquhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 ciri-ciri orang sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang sorga. Amin. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kita baca Fatihah, semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, lulus kita punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat, mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa qana karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi akil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Ya barijal am ya kasifal gham ya man yahdi wa yarham. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina waqdi hawaijana wa taqabbal a'malana wa du'ana wa niyatana wa maqsudana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca asyhadu alla ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah yang telah disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Ahmad dari Direksi Pelaksana Pergunakan, mudah-mudahan tentunya menambah ilmu agama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah waktu bikinin teknis kayak cepet minta dia. Hari jam 18 lewat 2 menit. Jadi masih sekitar ada 5 menit lagi. Sama-sama kita menunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan dibuka apa namanya itu, oleh-olehnya ataupun beseknya, karena di situ sudah ada untuk kita berbuka, ada kurma, ada kuis, ataupun ada air mineral. Jadi untuk persiapan buka kami mohon untuk membuka besek yang sudah dibagikan panitia. Dan sekali lagi, insya Allah nanti kita ada iftar akbar juga pada Sabtu depan tanggal 8. Jadi harapannya kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesehatan hadir lagi pada tanggal 8 April. Insya Allah hadir ya Bu ya. Bapak-bapak hadir ya, insya Allah ya, tanggal 8 ya. Ada duitnya enggak? Ya nanti. Baik, mungkin saya ada tantangan buat anak kecil TPA Darussalam At-Taqwa. Siapa yang bisa doa waktu berbuka? Kak Kholik nanti kasih duit di depan, pimpin anak TPA. Anak TPA Darussalam At-Taqwa. Jangan ibu-ibu mah ya. Kak Kholik kasih uang 50.000. Bisa? Sini. Siapa namanya? Ya yang baju TPA Darussalam. Itu TPA bukan? TPA Darussalam. Nanti memimpin doa doa kita sama-sama berdoa ya. Supaya 50.000 ini. Pas itu ada dari Pak Eko nanti bisa. Siapa namanya? Siapa namanya? Pak Bisa ya? TPA ya? Bisa nggak? Doanya gimana? Benar ya? Nanti bentar dulu. Kes. Ini yang istri saya melihat ini nggak ada 50.000. Ini dari panitia, dari masalah ini dari panitia kawan-kawan. Tapi nanti buat nanti beli jajan selama bulan Ramadan. Nanti ya, kita masih ada 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nanti dipimpin sama Marisa dari nanti tanggal 8 ada 12 lagi insya Allah Pak Bu ya. Sembako. Bapak-bapak ya insya Allah. Jadi nanti tanggal 8 April yang hadir tolong pada kesempatan hari ini nanti hadir lagi insya Allah tanggal 8. Karena ini kuenya itu lebih. Belum
mau pegang es ya. Belum. Nanti kita waktunya maghrib jam 18 lewat 2 menit. Nanti Bu Ikin sama Pak Ira ya. Udah ya? Udah ya? Kasih saya udah. Jadi sunahnya makan kurma dulu, habis kurma baru ada tuki ya. Ayo bismillah. Nah wajibnya gorengan. Jadi sunahnya kurma, wajibnya gorengan ya. Baik, sama-sama kita menunggu detik-detik menyambut buka puasa bersama. Sekali lagi mewakili Ketua Kampung Ramadan Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, Bapak Agus Teguh Pertama, kehadiran seluruh jemaah pada acara iftar hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Mau langsung makan aja. Silakan. 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 Iya. Silakan dulu.